Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini dengan saya Dela Erima Effendi. Di sini tugas di mata kuliah pengantar filsafat dengan dosen pembimbing Pak Amiruddin. Baiklah teman-teman, inilah penjelasan video yang telah saya buat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat abad pertengahan, cara berpikir dan tokohnya. Jadi dalam filsafat abad pertengahan ini cara berpikirnya sudah berbeda dengan zaman-zaman yang telah berlalu gitu. Nah, karena di filsafat abad pertengahan ini sudah muncul ilmu-ilmu baru gitu. Nah, karena kan sudah ada sekolah pada masa abad pertengahan ini. Jadi pemikiran-pemikiran yang baru tuh sudah mulai muncul gitu. Nah, dan pemikirannya tuh tidak sama dengan pemikiran pada abad-abad yang kuno dahulu. Selanjutnya yaitu pemikiran pada masa abad pertengahan ini. Jadi pemikiran-pemikiran pada masa abad pertengahan ini, cara berpikirnya tuh sangat berpengaruh pada pemimpin gereja dan bersifat pada ajaran Aristoteles. Jadi masa yang terbagi di dalam abad pertengahan ini menjadi dua bagian, yaitu masa patristik dan masa skolastik. Jadi skolastik itu terbagi menjadi tiga lagi, yaitu pada masa awal, puncak, dan pada skolastik akhir. Yaitu yang pertama yaitu pada masa patristik. Jadi istilah patristik ini berasal dari bahasa Latin, yaitu yang artinya pemimpin gereja. Jadi pemimpin gereja ini berasal dari ahli pikir. Jadi dari ahli pikir ini menimbulkan pemikiran-pemikiran yang beraneka ragam. Tokoh-tokoh pada zaman patristik ini yaitu yang pertama yaitu Clement, di mana dia ini juga salah satu orang yang membela Kristen, di mana pemikirannya memberikan batasan-batasan kepada ajaran Kristen untuk mempertahankan diri dari otoritas Yunani. Jadi yang kedua yaitu Tertullianus. Di sini dia berpikir tentang bagaimana kebenaran akan Tuhan dan sifat-sifatnya. Baiklah, yang ketiga yaitu Augustinus. Di sini dia diakui keberhasilannya dalam membentuk filsafat Kristen yang berpengaruh besar pada abad pertengahan, sehingga ia dijuluki dengan sebutan guru skolastik. Dan ia termasuk tokoh besar dalam di bidang teologi dan filsafat. Baiklah, yaitu selanjutnya masa abad pertengahan. Jadi masa ini diawali dengan lahirnya filsafat Eropa, sebagaimana halnya dengan filsafat Yunani yang dipengaruhi oleh kepercayaan. Maka filsafat atau pemikiran pada abad pertengahan pun dipengaruhi oleh kepercayaan Kristen. Jadi pemikiran filsafat abad pertengahan ini didominasi oleh agama. Pemecahan semua persoalan selalu didasarkan atas agama, sehingga corak pemikiran kefilsafatannya bersifat teosentris. Baru pada abad ke-6 Masehi, setelah mendapatkan dukungan dari Kaleer Agung, didirikan sekolah-sekolah yang memberi pelajaran gramatika, dialektika, geometri, aritmatika, astronomi, dan musik. Keadaan tersebut akan mendorong pembangunan pemikiran filsafat pada abad ke-13, yaitu ditandai berdirinya universitas-universitas dan ordo-ordo. Jadi pada masa abad pertengahan ini sekolah sudah mulai didirikan. Dan jadi pemikirannya tuh pada abad pertengahan ini tidak sama seperti pada masa abad-abad sebelumnya. Selanjutnya yaitu masa skolastik.
Jadi istilah skolastik itu adalah kata sifat yang berasal dari kata school, yang berarti sekolah. Jadi skolastik berarti aliran atau berkaitan dengan sekolah. Perkataan skolastik merupakan corak khas dari sejarah filsafat abad pertengahan. Karena pada abad pertengahan ini juga baru dimulainya ada sekolah-sekolah. Makanya disebut skolastik disebut sebagai ciri khas pada abad pertengahan. Sebelumnya saya sudah menjelaskan di video sebelumnya tentang skolastik ini. Skolastik kan tadi terbagi menjadi 3, yaitu skolastik awal, puncak, dan akhir. Jadi yang pertama yaitu skolastik awal. Jadi baru pada abad ke-8 Masehi, kekuasaan berada di bawah Karel Agung, dapat memberikan suasana ketenangan dalam bidang politik, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan, termaksud kehidupan manusia, serta pemikiran filsafat yang semuanya menampakkan mulai adanya kebangkitan nilai yang merupakan kecermelangan abad pertengahan, di mana arah pemikiran berbeda sekali dengan sebelumnya. Jadi pemikiran pada abad pertengahan ini tidak sama dengan pemikiran pada abad-abad sebelumnya, karena kan di sini sudah ada sekolah. Jadi pemikiran-pemikiran yang baru, pemikiran-pemikiran yang maju itu sudah mulai ada. Tokoh-tokoh pada abad skolastik awal ini yaitu yang pertama Peter Abelardus. Ia dilahirkan di Perancis. Ia mempunyai kepribadian yang keras dan pandangan sangat tajam, sehingga sering kali bertengkar enggan para ahli pikir dan pejabat gereja. Ia memberikan alasan bahwa berpikir itu berada di luar iman. Karena itu berpikir merupakan sesuatu yang berdiri sendiri. Yang kedua yaitu Johannes Scotus Erugena. Ia adalah seorang yang sangat ajaib sekali. Ia menguasai bahasa-bahasa Yunani dengan amat baik. Pada suatu zaman orang banyak hampir tidak mengenal bahasa itu. Dan ia juga menyusun suatu sistem filsafat yang teratur serta mendalam pada suatu zaman ketika orang masih berpikir hanya dengan mengumpulkan pendapat-pendapat orang lain. Yang ketiga yaitu Anselmus dari Canterbury. Dilahirkan di Aosta, Piemont, yang kemudian menjadi uskup di Canterbury. Sekalipun sebagai karyanya ditulis pada abad ke-11, akan tetapi karena karya-karyanya itu besar sekali pengaruhnya atas pemikiran skolastik, maka tiada keberatan untuk membicarakan tokoh ini sebagai termasuk tokoh abad ke-12. Dapat dikatakan bahwa ia adalah skolastikus pertama, dalam arti sebenarnya di antara karya-karya yang penting adalah Cur Deus Homo, Mengapa Allah Menjadi Manusia, Monologion, Proslogion, dan lain-lain. Skolastik yang kedua yaitu skolastik puncak. Masa ini merupakan kejayaan skolastis yang berlangsung dari tahun 1200 sampai 1300, dan masa ini juga disebut masa berbunga. Masa itu ditandai dengan munculnya universitas-universitas dan ordo-ordo yang secara bersama-sama ikut menyelenggarakan atau memajukan ilmu pengetahuan. Di samping juga perannya universitas sebagai sumber atau pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Jadi pada masa skolastik puncak ini sekolah-sekolah itu sudah mulai maju, bahkan muncul universitas baru yang untuk memajukan ilmu pengetahuan. Di samping juga peranan universitas sebagai sumber atau pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Jadi sini sudah ada universitas-universitas, dan masa ini sudah sedikit jadi masa kejayaan. Jadi tokoh-tokohnya yang pertama yaitu Albertus Magnus. Jadi ia juga dikenal sebagai cendekiawan abad pertengahan ini. Ia lahir dengan nama Albert von Bostedt
yang juga dikenal sebagai Doktor Universalis dan Doktor Magnus, kemudian bernama Albertus Magnus Albertus the Great. Ia mempunyai kepandaian luar biasa. Yang kedua yaitu Thomas Aquinas. Jadi Thomas Aquinas nama sebenarnya adalah Santo Thomas Aquinas, yang artinya Thomas yang suci dari Aquinas. Di samping sebagai ahli pikir, ia juga sebagai seorang dokter gereja bangsa Itali. Ia dilahirkan di Rocca Secca, Napoli, Italia. Ia merupakan tokoh terbesar skolastisisme, salah seorang suci gereja Katolik Romawi, dan pendiri aliran yang dinyatakan menjadi filsafat resmi gereja Katolik. Jadi dia ini seorang dokter dan ahli pikir. Skolastik yang akhir yaitu skolastik akhir. Masa ini ditandai dengan adanya rasa jamu terhadap segala macam pemikiran filsafat yang menjadi kiblatnya, sehingga memperlihatkan stagnasi atau kemandegan. Selain itu ditandai dengan pemikiran kefilsafatan yang berkembang ke arah nominalisme. Ialah yang berpendapat bahwa universalisme tidak memberikan petunjuk tentang aspek yang sama dan yang umum mengenai adanya suatu hal. Jadi tokoh-tokohnya yang pertama yaitu William Ockham. Ia merupakan ahli pikir Inggris yang beraliran skolastik karena terlibat dalam pertengkaran umum dengan Paus ia dipenjara di Avignon. Tetapi ia dapat melarikan diri dan mencari perlindungan pada Kaisar Clovis. Ia menolak ajaran Thomas dan mendahlilkan bahwa kenyataan itu hanya terdapat pada benda-benda satu demi satu dan hal-hal yang umum itu hanya tanda-tanda abstrak. Yang kedua yaitu Nicholas Cusasus. Ia sebagai tokoh pemikiran yang berada paling akhir masa skolastik. Menurut pendapatnya, terdapat 3 cara untuk mengenai, yaitu lewat indera akal, dan intuisi. Dengan indera kita dapat mendapatkan pengetahuan tentang benda-benda berjasad yang sifatnya tidak sempurna. Dengan akal kita akan mendapatkan bentuk-bentuk pengertian yang abstrak berdasarkan pada sajian atau tanggapan indera. Dengan intuisi kita akan mendapatkan pengetahuan yang lebih tinggi. Hanya dengan intuisi inilah kita akan dapat mempersatukan apa yang oleh akal tidak dapat dipersatukan. Jadi dengan lewat indera, akal, intuisi, jadi bisa mendapatkan ilmu-ilmu atau pemikiran-pemikiran yang baru. Jadi 3 itu sangat berkaitan. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian dan terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.